Iya. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kaburasin nuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Arasuan apa paduan? Lado tak gigi nan terpacul? Lado gigi nan terpacul. Sudah itu apa lagi? Waraqajil duka, sudah pula mulai keriput kulit kamu. Hah? Tengoklah. Bu, nih ya. Sama halapu pun skincare ibu-ibu tuh. Sama halapu pun bedak, skincare, celak. Sudah itu apa lagi? Gincu, apa nama? Atuha. Sama halapu pun, kalau waktunya sudah keriput tuh, pasti keriput. Tak telap di skincare. Kita mulai, Bu. Nanti belakang, nanti sasanda di belakang tuh kita mulai. Ayo. Sebelum kita mulai, kita mau pantun lah dulu seko. Nanam timun di pagi hari, nanam sawit di tengah ladang, nan ditanam pegawai sara. Bapak Ibu, minumlah teh dengan kopi, makanlah kue nan taidang, tapi sampahnya jangan berserak. Nanti payah pula pegawai sara kita membersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah wa syukru ala ni'matillah, wala haula wala quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Yang samo-samo kita hormati dan yang kita banggakan, Datuk Rio Dusun Tuo Lubuk Mengkuang beserta ibu, ada ibu ada ya? Yang saya hormati Ketua BPD beserta seluruh anggota. Selanjutnya yang saya hormati Ninik Mama, Tuo Tahu, Tuo Tengganai, alim ulama, cerdik pandai. Selanjutnya yang samo-samo kita muliakan Bapak Imam beserta seluruh pegawai sara lainnya. Yang saya hormati Ketua DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Masjid apa namanya Pak? Al-Ihsan ya, Masjid Al-Ihsan beserta seluruh pengurus lainnya. Kemudian yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren
Hijratul Islam ya? Hah? Hijratus Salam. Ini mohon maaf karena baru tahu malam kolah. Beserta seluruh majelis guru dan santri-santrinya. Kemudian yang saya hormati para guru-guru ngaji, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu. Kemudian yang saya sayangi, tengok saya. Yang saya sayangi anak-anakku sekalian. Ikolah bapak ibu. Nanti yang akan menjadi anak yang soleh dan solehah, yang akan menjadi pemimpin di dusun ataupun di kecamatan Limbur, Lubuk Mengkuang. Ikolah nanti yang akan jadi cermin, jadi ulama, yang akan jadi penceramah, yang akan jadi ustazah. Iko jugalah nanti bapak ibu yang akan kita harapkan doanya ketika kita sudah berada di alam kubur. Kita bu, tengok siko. Kita bu, kalau sudah di dalam kubur, ndak ada lagi yang kita harap kecuali doa anak yang soleh dan soleh. Nah, jadi gitu. Alhamdulillah madrasah dan pondok pesantren masih ada di dusun kok, masih hidup pak. Kemudian sepanjang perjalanan saya kok dalam bulan kok pak, itu di dusun itu, di desa dan di dusun itu orang ngaji malamnya ndak tinggi. Coba bayangkan. Sehingga bapak ibu untuk nyari tukang baca Al-Quran waktu acara tu ndak tinggi lain pak kecuali pegawai sarak nanado tu lah. Nan pegawai sarak ko itulah bengean pula. Tahu bengean? Sesak napas. Apa bahasa kita sih apa namanya? Samulah. Ah. Lambengean. Hah. Sehingga ketika apa namanya tuh, karena saya suara lah serak waktu sholat berjamaah, itu bapak ibu sekalian baca ayatnya lah tidak sampai ke ujung lagi. Apa sebab? Napaslah kurang pak, gigi lah tidak ada. Nah ini bapak ibu. Jadi sehingganya malam kok saya lihat masih ada lagi, ada qori'ah kita tadi. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam belajar untuk membaca Al-Quran. Ini bapak ibu sekalian. Jadi kecik benamo gedang begelar. Kok kecik dak disebut namo, gedang dak pula dipanggilkan gelarnya. Kecik sakti, gedang betuah. Seluruh kita yang hadir nih, baik yang berada di dalam masjid maupun ibu-ibu yang berada di pelataran masjid karena mungkin terhalang untuk masuk masjid, mudah-mudahan seluruh masyarakat Dusun Tuo Lubuk Mengkuang selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu yang penting nian dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam ko patut kita bersyukur kepada Allah. Limpahan rahmat dan karunia dari Allah itu alhamdulillah masih tetap tercurah kepada kita Pak, masih tetap diberikan kepada kita. Model itu nian sayangnya Allah Ta'ala itu kepada kita. Sebelum saya lanjutkan dari apa yang saya sampaikan kok,
Kira-kira Bapak Ibu ngerti tak dengan bahasa saya kok? Aku itu penting dulu Pak. Sebab aku bahasa dusun tua Lubuk Mengkuang kok tak tukang amat pula. Jadi itu makanya. Jadi saya mohon Bapak Ibu lah yang harus mengerti dengan bahasa saya kok. Kalaupun nanti ada bahasa tebonya, itu sama-sama orang Jambi lah kalau. Nah itu Bapak Ibu sekalian. Nah, tak pernah putus Bapak Ibu rahmat Allah itu. Kenapa demikian Pak? Karena Allah itu maha pengasih Pak. Pengasih Allah itu tak pernah pilih kasih, tak pula ditengok-tengoknya. Oh kalau Allah itu pilih kasih Pak, tentulah yang banyak rezekinya adalah orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa Senin Kamis. Ada Bang Samsul tadi ada? Ada ya? Jauh nian pula di sudut tuh. Iyo. Mano bini lah ada. Nah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah setelah Maulid Nabi ko, Bang Samsul ko dapat jodoh. Amin. Tuh nyo. Jadi Bang Samsul tengok ke siko. Jadi kata Nabi itu, kalau doa itu dipimpin berjamaah 40 orang yang ngaminkannya, itu salah satunya pasti diijabah oleh Allah. Aku yakin kita yang hadir kok lebih 40 ya Pak. Tuhnya tuh. Luar biasa. Nah Bapak Ibu, model itu pengasihnya Allah Pak. Allah tidak pernah pilih kasih, tidak ada pula ditetengoknya. Karena apa Bapak Ibu? Karena Allah sudah mengatakan di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak satupun makhluk yang hidup di atas dunia kok Pak, yang melata di permukaan bumi kok, kecuali ditanggung oleh Allah rezekinya Pak. Kita nak semayang nak idak, nak puasa nak idak Pak. Namun kalau nanam sawit pasti berbuah. Iya Pak? Iyo. Terserahlah, nak semayang, nak idak, nak puasa, nak idak berhenti. Namun kalau nyo nanam sawit pasti berbuah, kecuali sawit jantan. Iya peda Bu. Itu. Jadi saya kok sebenarnya ngantuk nian tadi Pak. Lalita nian saya Pak. Kemudian siang tadi saya di unit 8 Kuamang Kuning. Dari unit 8 saya langsung pula ke Siko. Lalita nian sebadan. Tapi karena Pak Imam gitu kok, Pak Imam John kok luar biasa hipnotisnya kepada saya, macam mana supaya saya cepat sampai di situ. Awak sebegitu sampai nengok Buya John kok, makin lama lah makin tambah muda ya awak tengok. Itu keberkahan. Apalagi harus banyak bersyukur kepada Allah. Memang kalau kita banyak bersyukur Pak, rezeki itu pasti ditambah-tambah Allah Pak. Iya, itu Bu. Tengok ke sini. Kita kalau selalu berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka jaminan Allah itulah azidannakum. Niscaya akan aku tambah kata Allah. Itu luar biasa jaminan Allah. Makanya apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum
Wala in kafartum inna azabila syadid. Yang penting berterima kasih Bapak kepada Allah. Bersyukur saja kita kepada Allah. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, maka la azidannakum. Ini kalimat taukidnya. Itu janji Allah Pak. Niscaya akan aku tambah, kata Allah. Model itu. Punya bini seko bersyukur Pak, insya Allah ditambah Tuhan Pak. Kok bahaya penceramah putih. Ibu-ibu tuh marah sudah. Iya Bu. Yo anak tuh yo teh. Bu, ibu mau tak kalau bapak kau nikah lagi? Dan enggak ya Pak? Ah, gitu. Baik. Wala in kafartum inna azabila syadid. Tapi kalau kamu tidak mau mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu, maka kata Allah Pak, azab Allah itu bersangatan. Itu Pak. Mulai dari dunia kok Pak, lagi hidup gitu, akan diberikan itu. Azab Allah itu. Bentuk apa azabnya Bapak Ibu sekalian? Ditarik keberkahan rezeki itu dari kita Pak. Kalau keberkahan rezeki itu sudah ditarik dari kita, Bu, kalau rezeki itu sudah ditarik keberkahannya oleh Allah, maka tidak ada bucu cukup Pak, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari nimbang ke nimbang. Tidak cukup-cukup Pak. Karena apa? Karena tidak ada berkah. Rezeki kalau sudah tidak berkah Pak, sudah nimbang, lah diterima sene, tidak ada kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah, maka sen nanado dalam kantong tuh itu panas nak keluar manjang itu Pak. Ado be jalan keluarnya, iya beda. Ado be Pak. Jadi begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, makanya perbanyak berterima kasih kepada Allah. Luar biasa masyarakat Dusun Tua Lubuk Mengkuang nih, dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok Pak. Baramai-ramai gitu. Sehingga agama itu berarti masih kuat di Sikoko. Di dusun kok masih kuat Pak. Buktinya malam kok. Sudah itu saya melihat macam mana eloknya masjid kamu. Sudah itu dari sound sistemnya jelas Pak kedengaran. Iku kadang-kadang lah habis suara dibuatnya Pak. Tidak ada tentu nanti cakap antu tak apa. Ah itu gara-gara apa tuh? Gara-gara sound system. Tapi karena pengurus masjid kita kok itu ditunjuk oleh Datuk Rio na muda-muda. Ah di situ pula kelebihannya tuh Pak. Itu kelebihannya. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu sekalian? Nyo kadang-kadang ada pula nanti tua kok, tak tentu dituai. La ilaha illallah Pak. Di tempat kami tuang tua tak tahu dituonya Pak. Pokoknya mulailah inyo umpamanya diangkat, mulailah inyo pengurus masjid kok tadi, pokoknya macam mana pun sampai mati nak inyo golah. Tak boleh nak ditutukar tu. Macam itu nian. Tapi alhamdulillah di Masjid Al Ihsan ini alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pengurus masjidnya muda-muda. Yang muda-muda kok sama tahu lah kita Pak. Larinya kencang, jalannya cepat. Kalau kita nanti tua kok, tadi lawak kata banyak bengean. Manalah sesak napas. Itu makanya Allah itu selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya Pak. Allah itu, Bu, ikut kan nengok entah sesanda aku kan tak ada lamu lagi dah kok. Lah, tak ada percaya kamu.
Aku bacakan hadis kursinya. Apa kata Allah? Innallaha yanzuru ila wajhi syabahan wa masaa. Sesungguhnya Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya pagi-pagi dan petang-petang. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah. Allah selalu memandang kepada wajah orang yang telah lanjut usianya, Pak, pagi-pagi dan petang-petang. Itu artinya orang lanjut usia tuh orang tuh tua, Pak. Yang memudo model kami kok belum. Iya. Apa kata Allah? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah, qad kaburasin nuka, sudah mulai berguguran gigi kamu. Arasuan apa paduan? Lah ada tak gigi nan terpacul? Lah ada gigi nan terpacul. Sudah itu apa lagi? Waraqajil duka, sudah pula mulai keriput kulit kamu. Hah? Tengoklah. Bu, nih ya. Sama halapupun skincare ibu-ibu tuh. Sama halapupun bedak, skincare, celak. Sudah itu apa lagi? Gincu, apa nama? Atuha. Sama halapupun, kalau waktunya sudah keriput tuh pasti keriput, tak telap di skincare. Iya, jangan nak keleloan. Waraqajil duka, sudah mulai keriput kulit kamu. Wadako azmuka, sudah mulai lemah tulang kamu, kata Allah. Dulu waktu muda kita, Pak, bukan main, Pak, kuatnya gitu. Kini nanenak ke umur tuh, Pak. Kini nanenak ke ladang tuh, ke kebun. Kini yo bisa pakai mobil, bisa pakai motor. Tapi kalau orang dulu, Pak, kita dulu, orang tua dulu, itu kalau nak bikin kebun sawit, nak kaumo segala macam, itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kalau dulu kan kebun parah hemannya, Pak. Iya beda. Kini kulah yang berubah dengan sawit. Kalau dulu kan kebun karet. Itu dak tentu mano lurah, dak tentu mano bukit, Pak. Bukit Badaki, lurah Beturuni, buat kebun parah. Sudah itu berangkat pula motong, mandah di situ, Pak, mandah namanya. Tinggal di situ, Bapak Ibu sekalian. Lah nanti setelah bangkit, apalagi Bapak Ibu sekalian, itu bukan main. Bapikul pokoknya dari anu tuh, dari kebun parah tuh, macam mana supaya sampai ke pinggir jalan, supaya dapat nak nimbang untuk beli barang. Iya, Bu? Model itu, Pak. Kalau kini enak, ngong deh. Nah, itu sampai iya. Dulu bukan main kuatnya. Kini wadakko azmuka, kata Allah, sudah mulai lemah tulang kamu. Kalau gigi sudah mulai berpaculan, kalau kulit sudah mulai keriput, kemudian tulanglah mulai lemah, maka Bapak Ibu sekalian, apa kata Allah? Waqtaroba ajaluka, berartilah dekat puluh ajal kita, Pak. Makanya aku kata tadi nunggu lagi lah kok. Ada gitu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu, apalagi yang kelima kata Allah, fa ahsin a'malaka, silakan perbaiki amal ibadah kamu selagi masih ada kesempatan diberikan oleh Allah kepada kita, Pak. Mumpung lagi telap ke masjid, mumpung lagi telap ruku, mumpung lagi telap sujud, lakukan Bapak Ibu sekalian. Jangan buat masjid gedang-gedang macam itu, sudah itu pengisi tak kati. Wah, ini mohon maaf nih saya kok Pak. Kamu kok mungkin salah undang orang kok. Nah, itu. Tadi di unit 8 Kuamang tuh saya katakan Pak. Masjid 30 kali 30. Luar biasa gedang masjidnya Pak. 30 kali 30. Tapi Pak, itu berapa ini? 14 kali 14. Hah? 17 kali 17. Ini ukurannya tetap segedang kola Pak. 17 kali 17 Pak. Tapi kadang-kadang masjid kok ada mukjizatnya. Apa mukjizatnya? Kadang-kadang bisa jadi kecil, kadang-kadang bisa jadi besar masjid kok. Kapan masjid itu akan jadi kecil Pak? Masjid Al Ihsan itu kapan bisa jadi kecil? Tengok sembahyang Idul Fitri dengan Idul Adha. Iya tak tuh kira? Sembahyang Idul Fitri, sembahyang Hari Raya, itu sembahyang sunat lah tuh Pak. Sembahyang sunat. Yang namanya sembahyang sunat dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Bukan main, bukan main Pak. Pokoknya puasa ni lah bahagam, tak ada puasa dah. Sebulan puasa tu tak ada puasa dah. Tapi coba pagi raya tu Pak. Duluan yang pertama yang datang pegawai sara, kemudian yang keduanya pakai baju koko, pakai kain sarung wadimor, sudah itu pakai peci putih, pakai pulosal. Bukan main Pak. Duduk di belakang peimaman, haram kalau sembahyang subuh. Tak ada sembahyang subuh dah. Sembahyang subuh tak ada. Tapi nyo ngejak sembahyang hari raya itulah. Sudah itu apa Bapak Ibu sekalian? Litak Pak Imam dia takbir, diambilnya pula mik tu. Aku pula Pak Imam. Bacalah takbir lah, kata Pak Imam pula. Mulai pulaknya takbir Pak. Takbir bukan main, mandayu-dayu Pak, ibu pokoknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ada sampai lagi kujung Pak. Tatangi pokoknya. Takbir kok tadi bukan main. Apa kata kawannya nanti bo, kau mungkinlah tobat nian kawan kau kuti. Takbir nian lah tetangi lah sadar niannya kau. Ini Bapak Ibu sekalian. Tapi sesungguhnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Nanti tangiannya bukan takbir tuh Pak. Kau hati. Sebulan pasu ku awak begawi, puasanya lah idak. Pas giliran nak mangkit, 3 hari jelang raya Pak, giliran nak mangkit, kiranya getah lah di paling urang Pak. Padahal ikulah nan diagap untuk beli baju raya
uang rumah, beli baju ayu anak, sudah itu persiapan anak beli daging segala macam, itulah nan diharap. Belum lagi masuk waktu subuh pak lah berangkatnya ke kebun parah tu motong, pakai senter keningnya pak, pakai autan, supaya jangan digigit nyamuk. Model itu nian, subuh nian lah belum masuk. Sebulan puasa tu, puasa lah tidak sebulan puasa tu, 3 hari tak rayu, apa lagi, cangkoan lah di pupul kawan dulu. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, itu nanda ditangiskannya, bukan karena lah sadar. Ini bapak ibu sekalian. Nah makanya bapak ibu sekalian, mumpung lagi ada kesempatan Allah berikan kepada kita pak, melalui peristiwa memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iko pulau lagi kita hadir ke siko bapak ibu sekalian, itu menunjukkan bahwa kita ko adalah orang yang cinta, orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Ini bapak ibu luar biasanya kita beriman, kita tidak pernah ketemu Muhammad, kita tidak pernah melihat wajahnya. Bu, pernah kamu nengok wajah Nabi Muhammad tuh? Kalau Mamat di rumah tuh ada nengoknya? Ada. Tapi kalau Nabi Muhammad ada pak, bapak ibu, tidak pernah kita melihat wajahnya. 1400 tahun yang telah lalu Nabi Muhammad itu sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bapak ibu. Tapi pak, alhamdulillah, walaupun kita tidak pernah ketemu dengan Nabi Muhammad itu, alhamdulillah ajarannya sampai kepada kita bapak ibu. Makanya malam kok kita berkumpul di rumah Allah ini, di Masjid Al-Ihsan ini bapak ibu, dalam rangka menunjukkan dan membuktikan bahwasanya kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak ibu sekalian yang berbahagia, makanya dengan pembuktian seperti ini yang kita harapkan apa bapak ibu? Semoga pak, mudah-mudahan saya berdoa kepada Allah, seluruh masyarakat dusun tua Lubuk Mengkuang pak, nan kecil, nan gedang, nan mudo, nan tua, jantan, betino, mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Apa pako macam itu buya? Kan gitu. Ngapa pula Nabi kok mako rindu? Bapak ibu sekalian, ketika Nabi itu berkumpul dengan para sahabat ketika itu pak, apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ada Umar, ada Abu Bakar, ada Utsman, ada Ali, ada Bilal, ada kemudian sahabat-sahabat yang lain. Ketika Nabi berkumpul dengan para sahabat itu, apa kata baginda Rasul? Ana mustaqun li ikhwani, saya rindu nian kepada saudara-saudaraku. Lalu sahabat yang ada di situ bertanya, apa katanya? Ya Rasulullah, ngapa pula engkau rindu? Siapa yang rupanya saudara kamu itu? Apakah bukan kami kok saudaramu itu ya Rasul? Kami yang selalu hidup bersamamu ya Rasul. Kami yang sholat berjamaah di belakangmu. Kami yang selalu berpuasa bersamamu. Kemudian kami juga yang ikut berperang denganmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi yang engkau rindukan? Padahal kami ada di depanmu ya Rasul. Kenapa lagi engkau rindu kepada kami? Apa jawaban Nabi pak? Kamu bukanlah saudara yang aku rindukan. Kamu itulah sahabat-sahabatku kata baginda Rasulullah. Tetapi saudara yang aku rindukan itu adalah mereka yang tidak pernah melihat wajahku, mereka yang tidak hidup di zamanku, mereka yang tidak pernah sholat berjamaah denganku kata Rasul. Kemudian mereka yang tidak pernah melaksanakan puasa bersama dengan aku kata Nabi. Kemudian tidak pula pernah berperang berjihad bersamaku. Tapi mereka itu beriman dan mengamalkan
ajaran yang aku bawa itu, kata baginda Rasul. Itulah saudara-saudara yang aku rindukan itu. Mereka tidak pernah ketemu dengan aku, tapi mereka beriman kepadaku dan mengamalkan ajaran yang aku bawa, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kita masyarakat dusun tua Lubuk Mengkuanggo tidak pernah kita ketemu Pak, tapi alhamdulillah ajaran Muhammad itu masih ada dan dapat dengan kita. Yo Pak, masih ada Pak, masih ada. Bukan main, jauh kota Mekah itu dari kita Pak. Kalau naik pesawat, bagi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ataupun umroh Bapak Ibu sekalian, itu 9 jam naik pesawat Bapak Ibu. Model itu yang jauhnya antara Indonesia dan kota Mekah itu. Nabi Muhammad dilahirkan di kota Mekah Pak. Kita adalah negara terjauh. Eropa lebih dekat dengan Mekah Pak. Afrika dekat dengan kota Mekah Pak. Tapi kita Indonesia adalah negara terjauh. Namun penduduknya Pak, 90% penduduk Indonesia kok adalah pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi beragama Islam Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasanya pengaruhnya ajaran Muhammad itu Bapak Ibu. Ajaran Muhammad itu sampai kepada kita, walaupun yang dapat dengan kita segitu banyak ajaran yang dibawa oleh Nabi, walaupun hanya dikit Pak. 30 juz Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diterima oleh Nabi melalui malaikat Jibril, 6.666 ayat, 114 surah, 30 juz Bapak Ibu. Ada yang cuma dapat Yasin Andalah, itu cuma dapat, alhamdulillah Pak, cuman Yasin tok yang dapat, tidak ada lain. Pokoknya giliran ada majelis taklim yasinan, inyo pun ikut yasinan, sehingga yasin itu pun lah di luar kepala dengannya Pak. Iya Pak, sekedar itulah sebayangnya dah tuh Pak, pokoknya baca yasin. Cuman itu nan dapat, alhamdulillah. Ada juga dari 30 juz itu, dari 114 surah itu, cuman kulhulah dan dapat dinyopak dengan tahlil. Cuman sekedar itulah, alhamdulillah. Ada orang sedekahan, kemudian baca kulhu tahlil, iya Pak, inyo pun hadir, nyo baca pula. Itulah sudah nyo baca kulhu tahlil, sudah itu nyo makan. Itulah nan dapat, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Masih ada nan dapat. Ada ajaran sholat seperti yang saya katakan tadi, dari ajaran sholat yang dibawa, padahal sholat itu Pak, perintahnya bukan hanya melalui Al-Quran, akan tetapi Bapak Ibu sekalian, perintah sholat itu langsung dijemput oleh baginda Rasulullah SAW melalui Isra Mi'raj. Model itu nian pentingnya sholat itu Bapak Ibu. Tapi nan dapat dengan ini cuma 2 kali setahun tulah. Alhamdulillah juga. Lagi ndaknya sembahyang, alhamdulillah. Ada juga yang cuma dapat sekali seminggu. Itu sekedar hari Jumat andalah. Ada juga yang dapat cuman sholat maghrib andalah. Sholat maghrib lah cuman, alhamdulillah masih ada Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Namun inyo tetap mengaku umat Nabi Muhammad. Model itu Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Karena apa Pak? Karena orang yang sudah mengaku menjadi umat Nabi Muhammad itu Pak, lah dapat jaminan masuk surga Pak. Tengok ke sini. Orang yang ngaku umat Muhammad, orang yang sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian mengucapkan la ilaha illallah muhammadur rasulullah, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Tapi nyo dak pernah sembahyang buya, macam mana nyo nak masuk surga? Inyo dak pernah puasa di bulan Ramadan,
kemudian berjudi sering, apalagi judi online. Yang main slot-slot tuh nah. Ada lagi yang main judi online di sini kok. Bapak Ibu sekalian, apakah juga akan masuk surga? Masuk. Tapi syarat masuk surga itu Bapak Ibu sekalian, Bu, tahu syarat masuk surga itu? Pertama syarat masuk surga itu harus mati dulu. Oh iya, dan ndaknya sedang hidup lah, nyo mati dulu. Sudahnya mati, coba ngelelok biar kita paham. Sudahnya mati, mantannya ke kubur tuh lah diantar ke dalam kubur tuh macam-macam nanyo temuan dalam kubur tuh. Ada yang masuk ke dalam kubur tuh itu dihimpit dengan tanah tuh, dari atas ngimpit, dari bawah ngimpit, sudah itu kiri kanan ngimpit tuh Pak. Bapak Ibu sekalian, ngapa kok sampai model itu Bu ya? Kuburan ada orang yang diimpit oleh tanah, disempitkan kuburannya. Itulah tanda orang yang selalu menggeser-geser batas tanah tuh Pak. Batih tanah kalau jeleh batihnya kok. Apa bahasa sikonya, apa batas tanah itu? Mentago. Ngeser mentago. Itu udah gitu. Ada gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, orang yang selalu menggeser-geser mentaro tadi, nanti itu kuburnya pasti disempitkan oleh Allah Pak. Jangan nak cucu bau, jangan nak keleloan. Kan tentu dah iko batihnya kok. Aku dengan ayah kau dulu buat batih kau, buat mentaro kau, tiba di kau macam-macam. Makanya aku ditebo itu batas tanah aku tuh, rumah aku tuh Pak. Buya, apa? Iko kita buat ke siko ya Buya, agak anu dikit biar lurusnya Buya. Buatlah nam pentelo ketua. Aku masalah tanah kok. Pernah aku Pak beli tanah di anu itu, di ada tanah sesap, apa namanya itu? Tanah sesap. Aku beli Pak. Sudah itu ada pula nang ngaku punya Iya silakan kata saya. Kalau aku iko surat separadiknya iko. Kamu buktinya apa? Itu kata saya. Oh tidak juga. Dulu Buya begini dan begitu segala macam. Aku suratnya ambil dari kau. Aku tanah tu tak ada bawa masuk kubur tak ada bawa mati. Ku tanam sawit di situ lagi, batang sawit tu nian tak ada ku bawa mati tu. Model itu Bapak Ibu. Akhirnya tapi yo ketua, kalau sempat lagi kamu tak do balik dari anu tu, jangan salah nawak, don takutlah nyoba. Tak maksud saya karena ini kan lah zolim nih. Kalau menzolimi namanya Pak, doa orang teraniaya itu diijabah oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah. Makanya kita tak boleh buat jahat dengan orang. Bu, jangan buat jahat. Mungkin kata ibu, ngapo kami ibu-ibu kau benar dipandang? Inilah mulai macam kau Pak. Kata aku ngangguk iyo go, kironyo lah mengantuk. Aku lah bobuih kisiko jauh aku dari Tebo tu kisiko. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, karena nyolah zalim Bapak Ibu, itu makanya doa orang teraniaya itu akan diijabah oleh Allah. Makanya kita tidak boleh zalim. Iko kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang gara-gara harta pusako Pak, dak do saling berteguran lagi antara meman dengan ponaan, antara dulur bedulur, dak do berteguran lagi gara-gara harta harta warisan Pak.
Tu makanya kadang-kadang duku dak ndak buah gi. Dukunya lah dak buah gi, Pak. Apa sebab? Karena nan sorang ada penakannya nak ngambilnya, Pak. Ndak boleh di memanyo. Kan tentu dak kata nan memanyo. Ayah aku nanamnya. Nan kata penaan iya ayah pacik nanamnya, tapi datu aku tanya pula. Itu katanya, Pak. Hah, bertengkar. Akhirnya apa? Duku dan tak buah lagi. Ini Bapak Ibu sekalian. Apalagi masalah mentaro. Masalah mentaro. Iyo nan sebatang dua batang, Pak. Tapi kalau orangnya takut dia umpamonyo karena kita bagak ke. Karena kita kok bagak, akhirnya apa? Cucu bola dikan. Belemping wak buat, wah aku pula. Anang kawanku lah takut. Dalam hatinya sungkahlah dikanti. Tahu sungkah? Makanlah di kaute. Itu, Pak. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, berarti zalim, Pak. Nah model-model kok nanti itu bukan main azabnya di dalam kubur nanti itu, Pak. Jangan cucu bau. Jangan cucu. Iko mentang-mentang anak jantan. Mohon maaf kok, Pak. Iku jarangnya dibaca penceramah dalam ceramahnya kok, Pak. Gara-gara apa mentang-mentang kita anak jantan, kau tentu dak kau betino. Aku kok jantan, aku nombor kuaso. Wah. Kau ambillah itu. Parah tuo. Dak gi keluar getah. Tu nan bagi. Kedulur betino. Mentang-mentangnya nak jantan, akhirnya habis ladinya. Lagi belum mati ayahnya tu dulu, ala mulai jual kebun kok. Model itu. Tiba ayah lah mati, mak lah matinya pula berkuasa. Nan lain kok, ayolah. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, luar biasa. Nanti azab Allah itu, Pak. Itu makanya di dalam Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang punya harta tulah mati, Pak, apabila sudah jangan, sebenarnya Pak, dalam hukum itu jangan sampai 40 hari, Pak, maka harta pusaka itu, harta warisan itu sudah harus dibagi, Pak. Untuk menghindari apa? Untuk menghindari talbisul haqqo bil batil, bercampur aduknya yang hak dengan yang batil, yang haram dengan yang halal, yang punya orang dengan punya kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan contoh teladan yang baik kepada kita, Pak. Dari segala sisi Nabi itu memberikan contoh. Dari sisi kita bertetangga, hidup bermasyarakat, Bapak Ibu sekalian, dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya harus jalin silaturahim yang baik, kemudian saling tolong menolong, saling bahu membahu. Jangan ada lagi do saling tegur sapu. Dak do tegur sapu, Bu. Masih ada di siko? Hah? Ada. Tidak ada kan? Malam ko insya Allah tidak ada. Karena kita ko di masjid, tidak usah takut dengan berbunyi di atas itu. Karena ada taning nak berbunyi di atas itu. Hah? Apa guru namanya? Itu menandakan hari nao. Bapak Ibu dekat rumah di siko. Aku jauh ketemu lagi tak takut. Iko jangan lagi. Kaki lah hujan lah. Tidak ada konsentrasi lagi. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Makanya Nabi sudah berikan contoh kepada kita dari segi apapun. Dari segi tatanan berhidup bermasyarakat. Dicontohkan oleh Rasul, Pak. Selalu saya sampaikan di dalam ceramah saya. Tengoklah di YouTube saya tuh. Selalu saya sampaikan, hampir tiap YouTube saya sampaikan itu. Apa tujuannya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia? Biar pesan itu tersampaikan. Kata Nabi,
Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat itu adalah kata Allah Subhanahu wa taala, ruhama ubainahum, terjalin silaturahmi, terjalin kasih sayang di antara sesama kamu. Iko saya yakin nih, prediksi saya Pak, kita masyarakat kok, masyarakat dusun tua Lubuk Mengkuang kok, iko kait bekait lah kok Pak, dulur lah pada intinya kok, iya beda, iya Bu, dulur lah. Bapak Ibu sekalian, makanya harus akur biar elok Bapak Ibu, biar turun keberkahan dari Allah. Jangan gara-gara gulai nangko sehingga ndak do lagi saling tegur sapu. Gulai umbut, tahu gulai umbut? Umbut sawit. Biasanya kalau orang sedekah mulai umbut juga sih kau. Iya ya, ndak. Apa biasanya kalau kami di Tebo tuh gulai umbut namanya, umbut sawit tuh, itu digulainya tuh. Kalau kami di Tebo Pak, di Siko mungkin gulai nangko, ya Bu. Kalau ada yang nak pesta pamonyo, gulai nangko. Gara-gara gulai nangko, ndak do lagi saling tegur sapu Bapak Ibu sekalian. Kan kecil nian kecil nian. Kan kau berpikirlah dikit, sedekah orang belum selesai kau lah ngangkut kumah lah mawak awak karena pacik kan lu makan, awak dah do masak, awak lah dari pagi nolong di Siko, walaupun model tu kami model tu golah akhirnya apa, tiba hatinya sakit nian hati saya dibuatnya, padahalnya anak penakan awak lah tuh model itu nyakap mana awak di tengah orang banyak awak dipekatonya kurang ajarnya lah mulutnya sampai mati tak ada aku maafkan lagi sampai mati. Coba bayangkan Bapak, gara-gara apa tuh mulai nangko. Kalau adola batu-batunya enak lah dikit di gulai nangko tuh adola dagingnya agak sebuku. Mungkin iko gulai nangko handalah, tidak ada isi campur dah. Itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, gara-gara itu tidak ada saling tegur sapu gitu. Alangkah kecil urusannya Bapak Ibu. Paham maksud saya kok? Paham. Nah ini yang saya maksud Bapak Ibu, jangan sampai silaturahmi terputus gara-gara itu. 3 hari tak do saling tegur sapu Bapak Ibu, Allah tak terima amal ibadahnya, tak terima, tak berhenti Pak Buyate. Aku semayang tak golah ini kalau itu ya parah tuh Pak. Nah jadi model itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, jalin silaturahmi. Makanya Nabi itu mungkin kalau Ustadz Salamuddin Lubis itu runut nian itu, kalau dia menjelaskan kun kal yadain wala takun kal uznain, kata beliau itu, jadilah kamu seperti 2 tangan. Pernah ceramah sih kau? Jadilah kamu seperti 2 tangan, jangan seperti 2 telinga, katanya. Itu tak tinggal di beliau itu. Karena apa Pak? Ini memang indah bahasanya Pak. Kun kal yadain, jadilah kamu seperti 2 tangan. Tangan kok kompak Pak? Bukan main kompaknya. Tidak telat di tangan kanan ngangkat tandan sawit itu, tidak perlu dikasih tahu tangan kiri Pak, nyo pasti akan datang nolongnya. Iya beda. Iya. Walaupun tandan sawit kok sawit ugang. Nyadok go tuh kadang-kadang Pak. Pak, batanam sawit sebatang haram. Tidak ada kebun sawit ini tak? Tidak ada muat kebun sawit dah kata ada kebun ini tak? Tapi kadang-kadang setiap minggu jual sawit, entah dari mana manen entah. Ada kok pernah hilang sawit sih kok Pak? Waktu yo tuh dah banyak gue ninja di situ arti. Apalagi kini sawit lah mahal lah, dah Pak. 3.000 sekilo kalau kami di Tebo Siko berapa? Sekitar segitulah ya. Itu ndak jauh dari situlah Pak.
3.100, 3.050, 3.080 dan segala macam, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Model itu sawitlah mahal, bagawe dan ndak. Apalah salahnya datangi tukang punya kebun sawit tuh, bang, awak ikut manen sawit kamu tio. Model itu kan elo, ikoi dak, nan punya kebun balik, nan inyo manen. Atau barangkali walaupun lah ditunjuk lah inyo tukang panen, tapi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada agak 4-5 tandan masuk ke dalam semak itu dulu. Masuk dalam semak dulu. Adik kolah kalau nyokol, yo, kolah, yalah. Nan kata punya kebun sawit, apa lagi? 5 tandan, Pak. Masuk semak tu, 5. Kalau 20 kilo setandan berarti lah sepikul. Iya dah tu. Sapikul kali 3.000. 3 atuih duit upah panen 1,10. Berapa dapat di nyusagi itu? 4,50, Pak. 4,50. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, nan model itu ke lagi apa? Babau senyo ke rumah, Pak. Tiba di rumah berbagian ke bini. Ya, Bu. Berbagian ke bini. Nan bini ko bawa ke pasar. Bawa ke pasar beli beras. Di siko orang beli pakai? Masih beli beras juga? Tuh nyo. Nggak ada nang komo lagi. Nggak ada bomo lagi. Lebih tanam sawit kalau ya. Ayo, nggak apa-apa. Nah Bapak Ibu, beli bereh, beli umpamonyo ini dan itu keperluan dimasak untuk seminggu, ya Bu. Dimakan di anak-anak. Ibu tahu dari mana asal sene? Asalnya dari sawit itu tadi. Sawit kanti masuk semak tuh, itu Bapak Ibu. Wajar, Pak, kalau kita punya anak, anak nak mau patuh dengan kita, anak tengkar, anak nakal, wajar. Karena apa? Karena bapaknya kurang ajar juga. Nah ini mohon maaf nih saya Pak. Kalau salah-salah cakap mohon maaf lah kok. Kalau kamu tidak setuju nanti nangkan tibu, jangan datang, jangan lagi diundang saya kok kalau kamu marah. Iya nak tersinggung apa nak tersinggungan. Kita mau jauhan, tidak ada bersinggungan tidak. Iya Pak. Kalau nyo sakit hati umpamonyo itu karena ada penyakitnya be. Itu be. Kalau tidak ada sakit, kalau tidak ada penyakitnya, nyelok lagi lain. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi dicontohkan oleh Rasul, jadilah seperti 2 tangan kita masyarakat dusun tua Lubuk Mengkuang kok. Jadilah seperti 2 tangan, kompaknya Pak. Digigit nyamuk tangan kiri gitu kok Pak ndak perlu nak diundang tangan kanan kok. Suruh tangan kanan tuh tangan kiri nyamuk bunuh lah tuh. Ndak perlu nak dicakap pastinya datang deh. Bunuh nanti model itu Pak. Jadi saling tolong menolong tangan kita kok. Kalau Pak, kalau inyo tumpamonyo, kalau tangan kita kok inyo musyawarahnya masuk Pak. Musyawarah berdua kok. Kata tangan kanan, tangan kiri. Kita sepakatlah dulu. Apa tuh yang perlu disepakati? Pokoknya urusan kebersihan itu urusan kau. Kata tangan kanan ke tangan kiri Pak. Selesai kalau masalah dinas kebersihan Pak, selesai di tangan kiri kita kok. Iya Bu. Di mana selepit dapat dengan nyopak di bersihan itu segalanya. Itu kalau tangan kiri. Kata tangan kiri dak apa-apa. Nanti giliran ketemu dengan Buya Sopwandi, kemudian kau tukang salame katanya. Itu maka orang bersalam dengan tangan kanan Pak.
tangan kanan Pak. Nggak ada orang salah, nggak ada sopan tuh Pak. Iya beda itu. Kalau inyo berdua kok, kalau kanan lah dulu, yang kiri pastinya mundur Pak. Tengok uang berjalan ke lidah. Iya beda. Nggak ada orang jalan cengkeh. Nggak ada. Kompak berdua kok. Nah, kata tangan kanan, tengok ke situ dulu. Iko aku lah nak sudah kok. Hah? Belum. Nyoko model kobo citwe. Cuan yang dulu lelo. Panjang pendek ceramah sayoko, pengaruhnya tak do. Karena amplopnya lah dilem. Baik. Apa kata tangan kanan? Kau sabar be, walaupun kau jurusan kebersihan, tapi kalau sawit nantilah nimbang gitu, lah kita terima senyo, aku belikan kan cincin deh. Pakailah di kau. Itu makonyo Pak, itu makonyo Bu. Bu, itu makonyo yang make cincin tuh jari tangan kiri. Itu. Kalau dipakai juga oleh tangan kanan, itu biasanya sering menyombongkan, sering angku, sering takaburnya itu Bu. Sehingga kadang-kadang kalau nak nunjuk tuh bukan lagi nyiki. Ada cincin 2 gram Bu. Itu biasanya kalau dusun kami tuh mukonya leko dek gatal lah tuh. Ngaut ke tadi karena ada cincin 2 gram cuma. Tapi kalau tangan kiri yang makainya ini terlalu tersembunyi itu Pak. Model itu. Make jam nyompamonyo tangan kiri go. Model itu Pak. Itu sayangnya tangan kanan go. Kalau lah nimbang gitu ke lagi kita beli. Jangankan rusuk. Wala takun kal uznain. Jangan kamu seperti 2 telinga. Telinga kok sampai mati Pak, sampai mati. Dak kanadonyo saling tengok menengok dak. Nah. Telinga kok telinga kanan dengan telinga kiri kok. Makan indah bahasa Nabi itu Pak. Sunnah Nabi itu indah Pak. Kun kaliyadain, jadi kamu seperti 2 tangan, indah kompak Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Wala takun kal uznain, jangan kamu seperti 2 telinga. Kata Nabi. Telinga kok sampai mati. Dak kanadonyo saling kunjung mengunjungi, tengok menengok, biar nak agi gayo. Dak kanado saling mengunjung babai gayunya dak. Bapak Ibu sekalian. Itu nan kata telinga kiri. Apa kata telinga kiri? Telinga kanan. Awak kok kini sedang sakit jo. Awak mandi ke batang air tu ada batang air sekarang. Batang air apa namanya? Batang tebu. Batang tebu lah apa? Mandi ke batang tebu tu masuk air ke dalam go. Lati gua lagi dan tak keluar berdedengu ngasuete ngentak so yang gini tu kata. Apa jawaban telinga kanan? Tanggung lagi kan dewe. Aku nang datang nengok kan dak kanado. Nan kata telinga kiri, aku dak pula ingin kau tengok. Apa sebab? Karena yang satu datang, yang satu pasti lari. Itu makanya tak pernah saling tengok meneng. Iko kadang-kadang Bapak Ibu lah jeleh tetanggo tu sakit, lah jeleh tetanggo ko sakit, lah sakarat orang tu. Namun kadang-kadang Pak bunyi musiknya lentang-lentung Pak. Aduh go model tu tuh. Aduh galo ini Bapak Ibu. Memang luar biasa di Lubuk di dusun tua Lubuk Mengkuang kok Pak. Nasib kami penceramah kok memang model itulah. Aku dari tanggal 2 Pak mulai aku konser kok.
Oh, akan gitu konser cak itu. Dari tanggal 2 ndak ada pak panitia masjid itu nak nanyom pamonyo buya nak minum apa. Ndak ada. Ndak ada lebih dari air putih lah. Kamano-mano air putih lah pak. Ndak lah berbuka tu. Macam mana nak? Akulah dari tadi nak minum gojang kue. Tapi mundak dah berbuka macam mana aku nak minum Allah Robbi. Luar biasa pokoknya. Itu. Coba kalau nak datangkan artis sumpamonyo ke dusun kau pak. Batanyo galau selego nak minum jus apa? Nak minum jus mangga atau jus macam-macamnya tawaran pak. Tapi kalau ustadz penceramah nama datangan Allah kami kok ndak gojang kue ngopi segala macam kan. Tapi ya sudahlah, jangan pula repot-repot. Aku kok nak sudah belah. Nah Bapak Ibu sekalian, dicontohkan oleh Rasul melalui Maulid Nabi kolah kita tahu akhlak Nabi itu yang kok kan baru. Yo, lanjut lah. Sudah itu yunian pula lah tentu penceramah segedangko sapikul 20 berade berbagi geleh segedangko. Habis apa kata panitia, apa katanya bagian lembe itu kenyuh hati kan gitu tuh barang. Ndak Bapak Ibu sekalian, kita teruskan dulu. Apa kita sudahi lah kok lah jam 10 misal. Biasanya jam 10 lah. Inyo kadang-kadang model kopak bu biasanya nan panggoreng tuh minyak apa air? Minyak. Kalau nak panggorengnya minyak, kalau dengan air merebuih namanya. Ya bu. Iko lagi nak pisang goreng, berbagi air. Enggak, pisang rebus ya dia. Enggak usah lah dipahami itu. Baik. Lah, Bang Samsul tadi gitu. Lah baliknya. Tuh. Kagaknya keluar, aku pun keluar lah kau. Nah baik Bapak Ibu sekalian, jadi dicontohkan oleh Rasul iko kalau naknya di umat Nabi Muhammad itu. Nah oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Muhammad itu semuanya dipastikan dan sudah digaransi oleh Allah sepanjang dia tidak terlibat dengan kemusyrikan, maka umat Muhammad itu dijamin masuk surga. Diharamkan umat Nabi yang lain masuk surga pak sebelum umat Muhammad kau masuk galuh. Coba bayangkan, sebelum orang dusun tua Lubuk Mengkuang kau masuk galuh, belum boleh umat Nabi-Nabi yang lain masuk pak. Tapi nyo dak do semayang buya, dak do puasa, dak puapo. Tapi masuk surga itu pertama tadi syaratnya mati, yang kedua itu orang yang masuk surga itu adalah orang yang suci, orang yang bersih. Karena dak do sumayang, dak do puasa, dak do pernah pengajian, akhirnya dibersihkan dulu baru masuk. Di mana tempat pembersihannya? Neraka. Bersihan dulu. Apa kotorannya? Kotorannya maling sawit urang. Bersihkan dulu neraka. Itu pak. Sebelum mereka itu mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada seorang sahabat itu
yang datang dari pelosok, Pak, yang datang dari pelosok Madinah. Ada kalimatnya min aqsal Madinah. Nah, itu tuh, Pak. Kalau sudah min aqsal Madinah, dari aqsal Madinah itu dari sudut yang paling jauh, Pak, datang menemui Nabi, Pak. Datangnya. Kemudian sampai di masjid Nabi itu, apa katanya, Pak? Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Apa halnya? Aku datang ke sini ya Rasulullah. Alhamdulillah, kata Nabi. Untuk apa kau datang ke sini? Aku ingin menemuimu ya Rasulullah. Kok kita lah bersubuh, kita lah bersobok. Apa lagi? Katanya, aku nak kencing ya Rasulullah. Cuman itu, Pak, yang nak dikatanya tuh, aku nak kencing ya Rasulullah. Iya kencing lah, ini mohon maaf, Pak. Iya kencing lah, kata Nabi. Akhirnya, Pak, kencingnya dalam masjid, Pak. Dalam masjid tuh kencing. Itu Umar, Pak, Umar bin Khattab itu sudah mengeluarkan pedangnya, Bapak Ibu sekalian. Iko budak ko dak adonian lah etikanya ko. Ida adonnya lah adabnya, dak adonnya lah sopan santunnya. Masa dalam masjidnya nak kencing? Akhirnya putebas batang lehernya, kok kata Umar. Apa kata Nabi? Ya Umar, masukkan pedang. Model-model iko inyumat aku juga. Tinggal lagi belum sampai utuh ajaran yang aku bawa itu sampai ke inyo. Biarlah. Akhirnya apa kata Nabi? Lah selesai kau kencing kau, lah ya Rasul. Supaya jangan ada kotoran di siko, kau bersihkan. Nabi nyuruh bersihkan ya, Pak. Akhirnya harus dibersihkan ya Rasulullah. Iyo, kalau tidak najis. Kalau najis kita tidak boleh beribadah di tempat yang najis. Makanya inyo bersihkanlah, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya inyo dapat ilmu apa tidak? Walaupun model itu, Pak, begitu lemah lembutnya. Itu yang diajarkan oleh baginda Rasul kepada kita, Pak. Jauh, Pak, jauh-jauhnya datang. Ada juga yang datang kepada Nabi ketika tawaf. Inyo baca apa, Pak? Dia tawaf nih, datang di Ka'bah, Pak. Yang nyo baca apa? Ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Cuman itulah yang dapat dengan nyo, Pak. Jadi ada sahabat yang lain itu ketika itu mendengar ada seorang yang mengaku umat Nabi Muhammad tawaf, kemudian nyombaco ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya mengadulah kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya sudah ada pula ajaran baru ya Rasul. Ajaran macam mana ajaran baru, kata Nabi? Itu ada si pulan itu inyo tawaf baca ya Karim, ya Karim. Nabi langsung pula nengoknya, Pak. Langsung dia menengok. Akhirnya Nabi pun mengiringinya tawaf, Pak. Nyobacolah ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sudah itu Nabi pun mengikut dari belakang, ya Karim, ya Karim. Kata Nabi pula. Akhirnya nengoknya ke belakang, siapa pula yang berani nihu aku kok, ya Karim, ya Karim. Jadi, Pak, saking emosinya, akhirnya apa, Pak? Kau berani nihu aku ya? Katanya ke Nabi, Pak. Kau nanti akan aku laporkan kepada nabiku, kepada rasulku akan aku laporkan. Jangan nak macam-macam. Dipegangnya, Pak, baju Nabi itu dipegangnya, model itu kemarahnya. Katanya nirunya, aku laporkan nanti kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabimu itu siapa? Nabi Muhammad. Padahal yang beliau pegang kok Nabi Muhammad, Pak. Karenanya belum kenal. Akhirnya apa katanya, Bapak Ibu sekalian? Apa kata Rasulullah? Wahai Fulan, sesungguhnya yang engkau maksud Nabiullah Muhammad Rasulullah itu aku, kata. Akhirnya, Pak, dipeluknya Nabi, Pak. Dipeluknya Nabi, kemudian ya Rasulullah, sesungguhnya aku cinta kepadamu ya Muhammad.
Lalu nyoba tanya, kalau aku cinta kepadamu Muhammad, engkau cinta juga tak kepada saya ya Muhammad? Katanya pula, kata Nabi, iyo, karena kaulah cinta dengan saya, aku pun cinta dengan kau. Kata Nabi, kalau model itu berarti orang yang dicintai, orang yang mencintai kekasih Allah, maka sudah dapat jaminan masuk surga. Wah, itu katanya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, lalu kata Nabi, iyo, nanti kau dimasukkan ke surga, tapi nanti Allah akan hitung-hitungan dengan perbuatan maksiat yang engkau lakukan. Apa jawabannya Pak? Sudah itu kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau memang nanti Allah Ta'ala itu hitung-hitungan, ayo aku aja hitung-hitunganian. Kalau nyona hitung-hitung, jangan nak ngaku-ngaku maha gopur, maha pengampun, ngaku pula maha pengampun. Dosa aku kok belum seberapa, sementara nyo ngaku maha pengampun, kenapa tidak diampuninya? Oh, itu pula jawabannya Pak, pinta pula nyo. Aku akan hitung-hitungan dengan Allah. Allah Ta'ala diajak hitung-hitungan, coba ya enggak, saking berani. Lalu kata Nabi, ya sudah, kalau memang model itu silakanlah, nanti engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketidaktahuannya. Iko kitulah tentu Pak, bahasanya sumayang itu wajib lah, tentu di kita. Ngapo ndak semayang? Ya Bu, ngapunya? Tadi kegelak tanya. Sudah itu, kini aku bertanya pula ke kita yang jantan-jantan kok Pak. Anggaplah kita musyawarah malam kok, biar nanti ada jawaban kita ketika dalam kubur ditanya Rokib dan Atid tuh umpamanya. Pas begitu ditanya mungkar nangkir yang nanya dalam kubur, begitu ditanya nanti umpamanya ngapo dak sumayang, biar jawaban kita sama. Maksud saya, kira-kira apa alasan nak kita buat untuk tidak mau semayang itu apa kira-kira Pak? Apa alasannya? Coba aku aning dulu dari dusun tua Lubuk Mengkuang. Nang kita jantan kok apa kira alasannya? Kalau ibu-ibu tuh ada Pak, jelas ibu ngapo dado semayang karena lagi haid, ya Bu, karena lagi menstruasi, karena lagi belum suci, lagi nipas dan segala macam, baru sudah melahirkan. Itu Pak, ada jawabannya. Mun kita kok, apa jawabannya buat? Lagi haid juga, lagi datang bulan juga. Apa kikirohe? Oh, mungkin nak kita buat, alasannya nak kita buat apa Bapak Ibu sekalian? Awak kok litak de bagawi Pak Buya, tegak nian lah Pak ya, ndak telat tegak duduk, ndak Mam. Aku belajar dengan imam kok dulu. Kalau kita tidak telat tegak, tidak sanggup berdiri, boleh duduk. Duduk tidak sanggup, berbaring. Mungkin sakit. Berbaring tidak sanggup, isyarat mata. Isyarat mata Pak. Baca. Isyarat mata. Mata ni tidak terbuka lagi. Laparah ni sakit ni. Kan gitu umpamanya. Dalam hati Pak, akimu sholat li zikri, kata Allah, dirikan sholat itu karena untuk mengingatku, kata Allah. Itu Pak, kita ingat gerakannya, kita ingat bacaannya dalam hati, tapi kan harus wudhu dulu. Iko macam mana wudhunya, macam mana tayamumnya? Jangankan nak wudhu, nak batayamum Pak, membuka matanya baik, dah telat nak bodoh lah. Biarlah nak kencingnya di situ umpamanya, namun waktu sholat ingatkan, akimu sholat li zikri, dirikan sholat itu karena untuk mengingatku. Kecuali masih sanggup ngambil air semayang, masih sanggup bertayamum, boleh.
Tapi kau tak sanggup lagi, jangankan nak berwudu, jangankan nak bertayamum, membuka mata beda telat, tinggal lagi mulutnya baik lagi yang tahu ngap. Tahu ngap. Bentuk ikan kepanasan tuh nah. Kan ada tuh ikan di dalam kolam, kalau airnya panas, itunya pasti tahu ngap. Itu tahu ngap bakso kami di Tebu tuh. Di Siko apa baksonya? Tahu ngap juga. Cuman mulutnya andalah. Apa nang kata anaknya? Mak minum mak teh. Bahasa Indo naik. Ndak ada lewat gi. Lama leleh lainnya kayak bersama. Ai ini ndak telat lagi nulul. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Menjadi model itu. Nah, kalau dalam hati tidak do juga sanggup, ada ringgo-ringgo. Tahu ringgo-ringgo? Kerando. Ada di masjid kok. Masuk anu ke situ, Pak. Lepaan sih kok. Disumayangkan. Itu, Pak. Bukan main. Bu, kita kalau Bu, Pak, kita kalau lah mati tuh, Pak, bukan main di rumah kita, tempat tidurnya, elok nian, Pak, spring bednya tebal, bersih anu dan segala macam. Tapi Bu, tapi kalau lah mati, tengoklah kasur di ringgo-ringgo tuh, lah kuyak kadang, kuyak. Kasih tunjuk masuk nih kan. Ini Bapak Ibu. Nggak telat dinyo lagi umpamunya dalam hati disemayangkan. Jadi model itu, Pak. Nggak ada alasannya, Pak. Untuk tidak mau semayang itu nggak ada alasannya, karena sholat itu juga merupakan salah satu syarat untuk menjadi pengikut Nabi Muhammad. Di dalam surah Al-Fatah itu ruka'an sujada, ruku dan sujud, Bapak Ibu sekalian, artinya sholat. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apalagi banyak yang sudah dicontohkan oleh Nabi dalam kehidupan berumah tangga. Nabi juga mencontohkan akur-akurlah dalam rumah tangga. Nabi ini jangan bercekak dikit lah, minta cerai lah. Awak nak telap nian hidup dengan kau kok menderita nian, saya kok sakit nian, saya kok ceraianlah saya. Nan kata bapak kok, kalau itu kendak kau, awak jatuh antalak sambung untuk kau, yang sambung, Pak. Banyak bukan 1, 2, 3 katanya sambung. Saking marahnya pula. Bu, jangan sampai minta cerai dengan suami, Bu. Seorang istri apabila minta cerai kepada suaminya, maka nanti Allah akan jauhkan dia dari surga selama 500 tahun perjalanan di akhirat. Itu saking marahnya Tuhan. Nan bapak iyo pula bini disayangi, Pak. Nyo tu merepet anda gawe nyo, Bu, ya. Dikit-dikit merepet, dikit-dikit merepet, kan gitu umpamanya. Biarlah, Pak, papaduanlah dan ado tuh. Itulah nasib lah namanya tuh. Nanti ada saatnya bapak rindu dengan merepetnya ibu tuh. Kapan kita rindunya? Setelah ibu kalau mati. Rindulah kita nanti dengan repetannya. Jadi begitu. Yang penting jangan ada kekerasan dalam rumah tangga. Jangan kelagi umpamanya bini iko kita kadang-kadang mentang-mentang jadi laki, Pak, mentang-mentang jadi laki, bukan main. Aku kok laki kau, tentu tak kau harus nurut apa kata saya. Tidak pula model tu dak. Nabi tu, Pak, terlambatnya balik, kemudian Khadijah lah tidur, Pak. Nggak sanggupnya bangun, tahannya tidur di pintu tuh, Pak. Model tuh nian, mun kita kau tidur mati nian, peka nian koha. Lah model itu yang mengimbau, nggak aku jago-jago, kan gitu, Bapak Ibu. Jangan
Bapak Ibu, kerjasama yang baiklah dalam kehidupan rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu dulu yang dapat saya sampaikan kepada kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya Pak. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan dimasukkan ke Jannatul Firdaus, ke surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi demikian, lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.